Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Oma TV. Pada kesempatan ini saya akan membahas perbedaan antara ANBK online dan semi online, serta spesifikasi laptop atau komputer yang digunakan untuk kegiatan ANBK ya. Namun sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya video-video yang saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, langsung saja ke pembahasan. Untuk ANBK biasanya di sekolah atau madrasah itu menggunakan yang namanya basisnya itu ada yang online, ada juga yang semi online. Nah, perbedaannya yang online dan semi online adalah kalau yang online pasti teman-teman juga sudah mengetahuinya ya. Maksudnya dari katanya saja online berarti yang namanya online itu terhubung ke internet. Jadi pelaksanaan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer itu menggunakan jaringan internet. Jadi baik yang namanya server atau klien itu semuanya terhubung dengan internet. Berbeda dengan ANBK berbasis semi online, yang mana kalau semi online itu memang itu ada yang online dan ada juga yang tidak online. Maksudnya, jadi server itu terhubung ke internet, namun untuk klien tidak terhubung ke internet, namun hanya mengambil datanya dari komputer server saja gitu ya. Jadi kalau yang online itu full dari internet, jaringan internet semua, baik dari komputer server maupun komputer klien-kliennya ya. Kalau semi online, jadi hanya server saja yang online, namun kliennya tidak ya. Seperti itu perbedaannya. Bisa teman-teman pahami ya. Nah, selanjutnya, bagaimana spesifikasi untuk ANBK online dan semi online itu? Jadi maksudnya untuk komputer atau laptop yang digunakannya ya, itu spesifikasinya seperti apa ya? Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar ya. Nah, ini mengenai perbedaan tadi ya, ANBK online dan semi online, serta spesifikasi, maaf belibet, spesifikasi komputer yang harus digunakan ya, kawan-kawan. Nah, tadi saya sudah jelaskan ANBK online sama semi online ya. Kalau online yaitu full online, semua komputer terhubung ke internet, sedangkan untuk semi online hanya server saja yang terhubung ke internet atau ke pusat pusmenjar ya istilahnya. Nah, sekarang untuk spesifikasi ANBK semi online ya. Nah, untuk jaringan bandwidth-nya minimal 1 Mbps ya, stabil ya. Kemudian switch atau hub IP dibuat statik dengan menggunakan segmen 192.168.0 berapa itu ya IP yang digunakan biasanya seperti itu. Dan jangan menggunakan IP angka 200 baik provider maupun kliennya ya. Itu. Jadi kalau 199 sampai 1 itu bisa digunakan. Karena kalau 200 itu untuk server pusat ya. Itu ya. Jadi yang utama itu jaringannya itu minimal 1 Mbps ya. Kemudian untuk komputernya terbagi dua, yaitu untuk proxor dan klien ini ya. Nah, sedangkan untuk aplikasinya menggunakan VirtualBox, VHD, Proctor Browser, sama Exam Browser Client seperti itu ya. Nah, kita bahas satu-satu, yaitu tentang komputer Proctor. Nah, spesifikasi untuk
komputer Proctor itu diharapkan spesifikasinya tinggi gitu ya, minimal minimal yang disebutkan di sini ya. Yang pertama ada nah kalau yang ini ya tentu harus ada PC atau laptopnya ya tentunya. Nah kemudian prosesornya itu 4 core dan frekuensinya 1,6 GHz dan 64 bit ya. Kemudian RAM 8 dengan VRAM 4 GB, kemudian harddisk 250 GB, browsernya itu Google Chrome versi 67 atau apa ya, sesuai itu ya, sesuai yang ada di di situs atau di web ANBK ya. Nanti di situ disediakan semuanya ya, mulai dari aplikasi-aplikasinya ya. Kalau untuk ini, kalau ini eh, apa Google Chrome ya, versi terbaru kalau bisa seperti itu ya. Sedangkan OS-nya itu menggunakan 64 bit. Nah, menggunakannya baik Windows-nya itu yaitu Windows 8 ke atas ya. Windows 8, 81, 10, 11 mungkin ya. Kalau 7 tidak direkomendasikan, walaupun ya bisa. Kalau untuk server yang diharapkan itu, kalau yang saya gunakan itu Windows 10 ya, Windows 10. Yang 11 juga bisa seperti ya. Kemudian LAN card mix, satu jaringan internet dan satu jaringan lokal. Ya, ini maksudnya jaringan untuk server dan untuk jaringan klien ya. Di sini biasanya saya menggunakan hotspot dari HP, kemudian menggunakan ini switch atau hub, maksudnya colokannya gitu ya, penghubungnya memakai kabel LAN langsung disambungkan ke komputer atau laptop klien gitu ya. Kemudian tambah UPS atau untuk alat untuk meminimalisir jika nantinya padam listrik ya. Jadi gunakan UPS yang tahan lama, minimal tahan 15 menit. Jikalau nanti ada kejadian padam lampu ya, karena kan komputer itu tidak menyimpan cadangan baterai ya, seperti laptop itu kalau mati ya mati kalau komputer, makanya menggunakan UPS ya. Kemudian jumlah komputer itu mengikuti rasio ya, 1:15 dan tambah satu cadangan. Berarti jadi untuk satu komputer server itu untuk 15 klien seperti itu ya. Dengan alat tambahannya itu switch-nya itu tergantung jumlah lubangnya ya, yang ada di sekolah atau yang dipunyai oleh sekolah gitu ya. Ada yang 12, ada yang 24 itu ya, tergantung. Namun yang eh, direkomendasikannya itu hanya 15 saja ya. Kemudian satu cadangan seperti itu. Kalau yang siswanya banyak berarti servernya harus lebih dari satu gitu ya. Karena nantinya akan mempercepat waktu seperti itu ya. Kemudian untuk komputer klien ini bisa eh, desktop atau PC all in one atau laptop atau thin client gitu ya. Bisa gitu ya, mau laptop mau PC yang di bawah spesifikasinya itu di bawah ini ya, di bawah komputer Proctor gitu ya. Bisa dengan RAM 2 GB nya seperti itu ya, dan prosesornya 2 core juga bisa. Monitornya itu 11 inch, dari 11 inch ya bisa, kalau udah kurang pasti tidak bisa seperti itu. Kemudian layarnya juga harus memenuhi standar, yaitu 1024 kali 720 pixel
Kemudian untuk webcamnya opsional itu ada yang menggunakan atau ada yang tidak sih ya. Untuk OS-nya juga bisa menggunakan yang 32 atau 64 bit ya. Dan Windows 7 juga bisa digunakan kalau untuk komputer klien ya, seperti itu. Kemudian ada Linux, Mac OS, Thin Client, dan Raspberry. Namun kayaknya kalau yang ini jarang digunakan ya, kebanyakan yang Windows ya. Kemudian ini nih harddisknya free-nya itu yang kosongnya itu 10 GB. Kemudian LAN card. Jadi di dalam laptop itu harus ada aplikasi penghubung gitu ya antara server dengan klien, yaitu menggunakan LAN card. Jika atau Ethernet ya. Kalau yang sekarang mungkin sudah bisa langsung ya, langsung connect gitu ya antara ini dengan yang ini itu connect gitu ya. Biasanya laptop-laptop yang sekarang itu sudah seperti itu, beda dengan ya, karena kan menggunakan OS-nya Windows 10 ke atas. Kemudian kalau yang Windows 7 pasti harus install dulu gitu ya, namanya Ethernet untuk terhubung antara server dengan klien itu gitu ya. Jadi harus ada penginstalan aplikasinya dahulu supaya connect gitu antara kedua komputer vektor dan klien ini. Kemudian jumlah klien mengikuti rasio 1:3, satu klien untuk 3 peserta. Nah, seperti itu ya. Jadi satu laptop atau komputer itu digunakan untuk 3 orang gitu ya. Maksudnya kan kalau di AMBK itu ada sesi 1, 2, dan 3. Nah, seperti itu ya. Kemudian tadi sudah jelaskan kalau yang semi online itu menggunakan aplikasi VirtualBox ini untuk membuka komputernya. Jadi komputer virtual ya menggunakannya. Kemudian ada PHD yang sudah disediakan nantinya oleh penyedia, oleh pusat ya, nanti kita download. Nah, ini PHD biasanya besar sekali, kadang ada yang 20 juga ya, lebih seperti itu. Kemudian ada proxy browser sama external client ini biasanya di maksud, aduh jadi beribet gini ya teman. Biasanya disediakan oleh Pusmenjar. Dalam hal ini kita bisa download di web ANDK, di situ sudah disediakan, bahkan VirtualBox-nya juga ada, PHD-nya juga ada, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, perbedaannya seperti itu ya. Jadi ini untuk protor spesifikasinya, ini untuk klien. Nah, yang ini terhubung ke internet gitu ya. Kalau yang ini hanya terhubung ke komputer server tanpa harus ke internet, seperti itu ya kawan-kawan. Kemudian selanjutnya untuk ANBK online itu komputer atau spesifikasi komputer ANBK online adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, jaringan itu bandwidthnya harus 12 Mbps ya untuk satu klien. Jadi harus dengan kecepatan internetnya yang stabil ya. Kalau yang jaringannya jelek pasti tidak bisa ya, tidak bisa akses ya. Kemudian akses point minimal mampu diakses 15 klien secara bersamaan, stabil, dan menerapkan pilihan keamanan jaringan berupa akses login, IP address, dan atau PPA atau PSK. Ini maksudnya hotspot ya kalau istilahnya. Jadi minimal gitu ya, satu hotspot itu untuk 15
15 klien gitu ya. Karena kan di sekolah biasanya disediakan namanya wifi. Nah itu jaringannya harus kuat minimal 12 Mbps untuk 15 klien ini. Jadi full ya, ini full internet. Nah mungkin kalau yang kurang ini jaringannya jelek mungkin tidak bisa ya. Namun untuk mencobanya kita bisa mencoba saat simulasi apakah dengan online lebih bagus daripada semi online gitu ya. Karena kan antara AMBK semi online dan online itu praktis AMBK online gitu ya. Tidak perlu sinkron, langsung saja gunakan exam browser untuk Proctor browser, hubungkan ke internet, login dan sebagainya, muncul token gitu ya. Beda dengan AMBK semi online itu harus apa namanya sinkron dulu ya sebelumnya, sehari atau 2 hari sebelumnya kita sinkronkan dulu supaya data-datanya masuk untuk pelaksanaan besok harinya. Sedangkan online itu hari itu juga bisa kalau jaringan dan kecepatannya itu memadai seperti itu ya kawan-kawan. Kemudian untuk komputer Proctor kayaknya ini di bawah yang tadi ya, di bawah yang AMD Classroom Online. Kalau itu lebih lebih ini nih, lebih besar RAM-nya juga. Kalau ini bisa yang RAM 2 GB juga bisa seperti itu ya teman-teman. Prosesornya 2 core juga bisa. Kemudian monitor yang kecil-kecil 11 inci, 11,6 inci bisa digunakan. Kemudian operating systemnya itu bisa 32 dan 64. Nah, ini ya. Kemudian Windows-nya juga bisa digunakan dari Windows 7 gitu ya, 7 ke atas. Sedangkan ini kan tadi tidak direkomendasikan ya, teman-teman berbeda ya. Harus lebih tinggi, minimal 10. Kalau ini minimum 7 juga bisa ya. Kemudian yang lainnya bisa Linux, Chrome OS, dan Mac OS ya seperti itu. Kemudian langkah atau laptop akses. Jadi laptop yang teman-teman gunakan itu harus ada wifi-nya ya. Jadi harus aktif wifi-nya, jangan sampai tidak ada. Nah, untuk wifi biasanya sudah tersedia dari pabriknya seperti itu ya. Kemudian kalau ada yang bermasalah mungkin itu karena sudah lama tidak diupdate atau tidak dicek gitu ya. Karena kan eh, kalau sekarang komputer-komputer atau laptop sekarang itu sudah disediakan dengan lancar atau wifi aksesnya gitu ya untuk internetan seperti ya. Untuk klien juga sama apa spesifikasinya sama yang di atas, cuman webcam kalau yang atas tidak digunakan, kalau yang ini bisa digunakan bisa tidak ya seperti itu. Karena ini kan terhubungnya ke internet, jadi tidak memerlukan aplikasi untuk diinstal di dalamnya. Berbeda dengan sama online ada namanya VirtualBox ya. Tadi VirtualBox sama PHD itu besar sekali. Kalau yang ini langsung saja sambungkan ke internet ke pusat, terus menjar ya di sana. Kita akan bisa melaksanakan AMDK atau mengerjakan AMDK seperti itu ya. Sedangkan aplikasinya ya dua, yaitu Proctor Browser dan Example Client. Kita gunakan Proctor Browser untuk mengambil token, nah sedangkan ini untuk mengerjakan AMDK-nya ya. Nah teman-teman bisa lihat kembali atau screenshot ya perbedaannya antara AMDK, komputer AMDK, semi online dan online ya, seperti itu. Jadi kalau dilihat-lihat jadi lebih ringan yang online kalau melihat spesifikasi komputernya. Tidak seperti semi online, jadi menggunakan komputer yang eh, mempunyai spesifikasi lebih tinggi ya seperti itu. Karena memang penyimpanannya lebih besar seperti itu. Namun sayangnya ini hanya bisa digunakan di
tempat-tempat yang jaringannya bagus gitu ya, stabil di 12 Mbps ya, kecepatannya seperti itu ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk topologinya seperti ini ya, kalau yang apa, semi online ya, ini ibaratkan komputer atau router atau apa ya, ini bisa hotspot pakai HP atau yang lainnya, atau bisa wifi tersambung ke internet, kemudian masuk ke komputer server. Nah di sini kita install semuanya, VirtualBox sama PHD sama itu untuk Proctor ya, Exambro-nya. Kemudian setelah kita sinkronisasi di sini, kita hubungkan dengan switch. Di sini hubungkan LAN card-nya ke sini, maksudnya kabelannya ke sini, kemudian dari sini dihubungkan lagi ke komputer-komputer klien ya. Nanti di sini kita kerjakan AMBK-nya. Nah, mengalir data atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini muncul dari komputer server gitu yang terhubung ke internet seperti itu ya. Sedangkan untuk internet, kita langsung terhubung dari internet, hubungkan ke wifi, bisa pakai HP atau yang lainnya. Yang penting jaringannya stabil dan muat untuk 15 klien ya. 15 klien dan kecepatannya minimal atau bandwidthnya itu 12 Mbps. Masuk ke jaringan, akses pointnya ke sini, ke wifi-nya, atau bisa tadi hotspot HP bisa juga. Lalu terhubung ke klien-klien ya, kalau menggunakan wifi seperti ini. Kalaupun HP tidak bisa ya, kalau HP itu hanya memang bisa bisa tapi tanpa kabel seperti ini ya, langsung saja ke sini ya, wifi gitu ya. Nah namun yang ini yang menjadi hambatan kalau di daerah itu kecepatannya yang kurang gitu ya, nantinya agak stabil saat pengisian seperti itu. Bisa memakai wifi yang ada kabelnya, bisa juga yang langsung ya, atau bisa juga memakai HP dihotspotkan ke laptop masing-masing. Nah bisa, kalau tidak ada wifi seperti ini, bisa gunakan HP ya, baik HP siswa maupun guru. Untuk penyiasatinya bisa memakai HP siswa, namun diisi pulsanya mungkin ya oleh sekolah untuk pelaksanaan 2 hari seperti itu ya. Nah teman-teman seperti itu ya. Untuk perbedaan tadi AMBK online sama semi online ya. Kalau yang online itu semuanya terhubung ke internet termasuk server dan kliennya, sedangkan AMBK semi online hanya komputer server yang terhubung ke internet, sedangkan kliennya tidak, hanya terhubung ke komputer server saja melalui kabelan ya seperti itu. Mana yang teman-teman akan gunakan tergantung kondisi sekolah di mana kita berada, apakah jaringannya bagus, bisa menggunakan wifi dengan bagus yang kecepatan 12 Mbps tadi, maka gunakan yang online. Kalau yang tidak, berarti gunakan yang semi online ya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.